Baik, kita lanjutkan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak share kembali materi hari ini. Sudah tampak, Mbak Siti? Sudah, Pak. Baik ya. Kita lanjutkan dengan slide yang ke-14. Sebelumnya ada beberapa mahasiswa belum nih. Belum ada. Saya ACC. Bentar. Yang poin ketiga adalah KIE tadi yang kita namakan dengan Knowledge Integration Environment. Knowledge adalah ilmu pengetahuan, integrasi biasa, integrasi, integral, environment lingkungan. Jadi pengetahuan lingkungan terintegrasi, ya. Jadi pengetahuan yang mengintegrasikan tentang lingkungan atau lingkungan terintegrasi, integrasi lingkungan atau KIE. Bell, Davis, dan Lin tahun 95, seperti yang dikutip Hooper dan Reynolds tahun 2002, memberikan contoh lingkungan belajar yang mengintegrasikan berbagai aktivitas dan pendekatan, ya kan? Activity and approach yang diberi nama Knowledge Integration Environment, kita singkat KIE. KIE adalah sebuah contoh lingkungan belajar yang tidak lagi menjadikan mengajar sebagai proses menyampaikan atau telling dan menguji testing semata. Lebih dari itu, para peserta didik didorong untuk membentuk hubungan antara pengalaman mereka sendiri dan interpretasi mereka atas kejadian atau fenomena maupun pengamatan yang dilakukan setiap hari. Nah, jadi saya inginnya seperti ini. Jadi tidak hanya Bapak aja yang berbicara, tapi kalian juga yang punya misalnya konsep, kemudian juga keinginan, kemudian juga kemampuan, cari bahan segala macam yang dikemukakan di kelas seperti itu, ya. Baik kita luring atau baik kita daring gitu, ya. Selanjutnya, konsep dari KIE sangat relevan untuk dikembangkan dalam wahana jelajah angkasa yang terkait dengan pembelajaran sains, khususnya astronomi atau kosmografi. Selain berfungsi sebagai sumber informasi, WWT dan WJA secara integrasi dikembangkan untuk mendorong penggunanya atau user membentuk hubungan antara pengalaman mereka sendiri dan interpretasi mereka atas kejadian maupun pengamatan yang dilakukan, ya. Selain berfungsi sebagai sumber informasi,
WWT dan WJ secara integrasi dikembangkan untuk mendorong penggunanya membentuk hubungan antara pengalaman mereka sendiri dan interpretasi mereka atas kejadian maupun pengamatan yang dilakukan. Nah, yang terpenting ini bagi kalian, ya, ini modal awal kalau kalian nanti untuk menyusun skripsi, ya, untuk mencari topik, ya, kalau bisa tidak hanya sendiri, tapi di kelas kamu diskusi gitu loh, ya. Misalnya ada satu topik mengenai bencana, ya. Kemudian bagaimana dari bencana itu dibagi-bagi, mau lihat edukasinya, mau lihat sosialisasinya, mau lihat penanganannya. Ya, kemudian karena kalian adalah calon-calon guru, kepada anak didik juga bagaimana memberikan literasi tentang bencana. Pemahaman mereka tidak hanya dari buku, ya. Kamu lihat juga dengan beberapa video. Nah, saya lihat beberapa dari kalian sudah banyak tuh yang pada membuat, ya kan, yang vlog-vlog yang saya minta juga tuh. Itu kayak seperti itu aja anak-anak. Nah, bagaimana untuk tingkat SD levelnya? Bagaimana untuk SMA materinya? SMA, kemudian SMP, ya gitu. Itu bagus. Nah, 5 poin bagi kalian bagaimana dalam membentuk implementasi KI itu ada 5 aktivitas, ya. Aktivitas yang pertama bagaimana menentukan masalah, fenomena. Nah, Bapak awal-awal biasanya kalau mengajarkan tuh apa sih yang disebut dengan fenomena, ya toh? Kejadian misalnya sesuatu yang the real di alam ini bakal terjadi, itu fenomena. Ya, tapi itu belum tentu bisa kejadian, misalnya fenomena hujan ekstrim. Nah, bisa jadi bisa enggak gitu. Kita baru mencoba membuat suatu gejala-gejalanya. Oh, ini nih tanda-tandanya gimana, itu fenomena, ya. Seperti itu. Fenomena rencana katanya ada gelombang besar menghantam Jakarta gitu sampai sekian meter gitu, ya. Jadi bagaimana menentukan masalah fenomena yang akan diamati dan dielaborasi. Jadi anak didik itu, ya, nanti didekati ada permasalahan apa, nanti kita dengan menggunakan IT gitu loh, ya, supaya mereka itu paham, mengerti. Fenomena ini nih dilihat, tunjukkan dulu ini hujan di suatu tempat. Nah, hujannya gimana, nah? Oh, ini biasa aja. Nah, kalau yang ekstrim gimana? Pasti ada perbedaan gitu, ya. Kedua, kemudian mengeksplorasi, ya. Bagaimana mengeksplorasi, explore dan mengumpulkan, collecting berbagai hal atau kasus yang terkait dengan masalah atau fenomena yang ada, termasuk mengajukan hipotesis awal. Nah, hipotesis awal itu penting, jawaban sementara, ya, terhadap fenomena yang akan terjadi. Itu namanya hipotesis awal. Jadi kalau misalkan kamu ada masalah mengenai polusi udara di Jakarta, kamu sudah punya jawaban tuh, ya. Jadi jawaban sementara, pasti polusi udara pada saat pandemi bersih nih. Berbeda kalau ada aktivitas, ya, tidak ada PPKM, pasti kotor, pasti buruk. Nah, seperti itu. Hal-hal seperti ini penting, ya kan? Jawaban sementara, ya, kita sebut hipotesis. Kemudian yang ketiga, nah ini ininya salah tuh, urutannya. Yang ketiga, bagaimana menganalisis, masalah itu, ya. Nah, kalau sudah menganalisis, kalian harus memiliki tool, ya. Toolnya apa kamu? Misalnya, kamu punya metodenya statistik, ya. Karena metode itu ada 2 nih, metode statistik atau metode keruangan. Kalau metode statistik banyak digunakan oleh disiplin ilmu lain, tapi kalau menganalisis keruangan hanya orang geografi, karena kita belajar tentang ruang, ya, ruang muka bumi, ruang daerah, kecamatan, gitu. Kita punya toolnya itu, alat, ya. Bagaimana kalau dulu belum ada SIK, Bapak menggunakan Kakir. Nah, kalau sudah ada SIK, masukkan aja data yang sudah ada itu, ya, yang di poin kedua itu ke komputer, ya kan? Dimasukkan aja, karena di dalam SIK itu baik data apapun bisa diolah, ya, kalau dia tuh berupa apakah angka, ya toh, kalau kemudian di quality,
ya kan harus dibuat dulu di scoring gitu. Nah, contoh seperti kemarin ada mahasiswa yang dari dari kakak kelas kamu, Pak, saya nih dapat data gelombang ya, tapi kok bagaimana cara mengolahnya? Data ini, nah kemudian didiskusikan sama saya. Oh begini aja deh, gini caranya, ya kan? Kamu ambil gelombang tingginya, karena dia kebetulan lokasinya dekat dengan pantai utara, pesisir. Jadi harus ada data gelombang, apalagi lokasi wisata, ya kan? Kayak kasus di Anyer itu kan orang nggak nyangka itu kejadian tsunami pada saat lagi ada acara di PLN itu ya, sampai sekian orang yang tewas gitu, ya. Jadi analisa. Nah, kalau analisa itu secara individual, kalian karena tadi sudah saya bentuk misalnya, atau nanti di kelas lain juga ada kelompok, melalui aktivitas curah gagasan, brainstorming, didiskusikan dengan teman-teman itu. Nah, seperti kelompok 5 misalnya, siapa aja nih, ya kan? Si ini, ya. Kemudian dijadikan seperti kemarin tugas-tugas. Ada bilang, Pak, saya nggak mau sama si ini nih, ya, karena dia kayaknya mencelat mulu, kalau disuruh rapat nggak bisa. Itu jangan. Yang tadi 3, kemudian yang keempat, bagaimana mengorganisasikan informasi, organize information itu, ya, yang sudah dikumpulkan baik dalam proses eksplorasi maupun saat analisis dilakukan. Bagaimana tuh mengumpulkan informasinya? Karena itu kita nanti membaca dari informasi itu, ya. Kemudian di akhir aktivitas kita didik baik secara individu atau kelompok diminta mempresentasikan, ya, hasil temuan mereka atau present their finding. Nah, itu. Nah, ini langkah-langkah awal kalau kita memahami mengenai KIE. Jadi tunjukkan kepada peserta didik atau anak didik langkah-langkah ini, karena nggak mungkin kamu membuat analisa kalau nggak ada data. Karena Bapak waktu belajar dulu mau nyusun skripsi itu harus namanya pakai mashab, namanya MHDAF, ya, itu disingkat jadi MHDAF. M itu ya kan masalah, H itu hipotesis, jawaban sementara, ya kan? MHD, D data, A analisa, F fakta. Nah, kalau udah fakta, kamu sudah menemukan jawaban nggak sementara lagi. Oh, ternyata memang betul polusi udara itu turun konsentrasinya karena masyarakat tidak hilir mudik, ya, nggak boleh ke pusat kota, kita harus di rumah saja kayak gitu. Dibandingkan kalau mereka sudah seperti tidak ada pembatasan PPKM lagi, gitu. Coba Adit, dari 5 poin ini kamu bisa urun rembuk ke saya. Silakan. Gimana komentar kamu, Dit? Aditya Ramadan, silakan. Sudah masuk belum? Halo? Tidak ada ya? Monik, coba Monik. Ya, Bapak. Yang nomor 2. Nomor 2 boleh, nomor 3 boleh. Kamu kasih komentar dari 5 langkah ini. Kamu sudah jalankan belum selama ini dengan teman-teman di kelompok kamu seperti itu? Kalau yang saya jalani sama teman-teman kelompok saya mungkin sudah ya. Tapi mungkin untuk explore dan collect seperti mengeksplorasi dan mengumpulkan itu cukup terbatas karena kan sekarang kita online, jadi kita benar-benar nggak bisa melihat secara langsung masalah atau fenomena yang ada di lingkungan kita seperti itu Pak. Jadi untuk mengajukan hipotesisnya itu kita juga kurang dasar-dasar dasar-dasar fenomena yang kita tahunya seperti itu, sehingga untuk menganalisisnya pun kita juga kebingungan seperti itu sih Pak. Tapi untuk keseluruhan implementasi KIE ini sudah kita lakukan dalam proses pembelajaran kita seperti itu. Kalau kamu susah, kok kemarin Bapak lihat dari hasil yang Bapak minta tugas itu
kamu dengan tim seperti Bagas, kemudian bisa minta narasumber Pak Agung, berhasil, udah masuk ke Bapak tugasnya. Itu Iya, tapi ah. sepertinya kurang maksimal gitu Pak menurut gitu. kita. Itu kan yang menilai kan orang lain kalau untuk maksimal. Untuk tahap awal, apalagi kita kan juga dengan kondisi seperti ini, senior sudah bagus, sudah lebih dari 100 nggak kira-kira? Sudah. Nah, itu bagus, sudah mendapatkan nilai A untuk kelompok seperti yang kamu bikin itu. Gitu. Yang penting ditontonlah, siapa kan disuruh nonton itu kan? Iya. Oh iya, itu kalau tidak melalui langkah seperti 1, 2, 3, 4, 5 nggak jadi gitu. Mas Irfan Maulana hadir hari ini, baru lihat Bapak gabung. Irfan Maulana. Mas Irfan, kayak ada tadi. Gaga, kelompok siapa Gaga? Kemarin bagus juga Gaga tugasnya itu. Gaga M. Gaga Setiawan. Iya, Pak. Ya, kelompoknya siapa aja kemarin? Bagus juga kamu bikin vlog kayak gitu. Kemarin kelompoknya siapa ya? Lumayan lupa juga, Pak, karena banyak kelompok. Wah, banyak ya. Jadi tiap mata kuliah kelompoknya beda gitu ya. Iya. Nah, itulah pentingnya berorganisasi, Mas ya. Artinya kelompok Pak Budi ini, kelompok Pak Acitri ini, Pak ini siapa gitu, ya. Nggak apa-apa. Jadi artinya kalau sudah kamu mengirimkan ke saya materi vlog itu, berarti kamu sudah bisa mengorganize itu dalam kelompok itu. Itu aja yang penting, ya. Jangan sampai nanti siapa yang ngirim, kamu tidak tahu, kamu tidak pernah ikut nimbrung, itu jangan sampai. Paham ya? Iya, Bapak. Gitu. Iya, Pak. Terus saya tanya lagi, Adit sudah gabung belum? Tadi Bapak kehilangan Adit mana nih? Adit Ramadan. Ada nggak? Iya, Pak. Pak. Kamu melihat dari 1 sampai 5 ini dalam kelompok kamu, ya kan? Gimana? Ada permasalahan nggak? Nggak ada permasalahan sih, Pak. Nggak ada. Berarti kamu sudah bisa ya, kalau misalnya ada diskusi, kemudian ada tugas dari dosen, seperti ini kan langkah-langkahnya? Iya, Pak. Temanya apa? Kamu kemarin kelompok siapa aja? Sama Santi, Nisa, Reza, sama Wisnuwardana, Pak. Baik gitu ya. Jadi nggak ada masalah ya. Artinya dari seperti ini kalau kamu menyusun suatu tema atau topik, ya. Ada dari kalian yang memiliki permasalahan di dalam kelompok? Nanti kita cari solusinya gimana. Tidak ya? Bapak lanjutkan. Tadi sudah ini kalau nggak salah. Ya, kita lewati. Nah, masih kelihatan toh, anak-anak? Kelihatan nggak? Masih ya, kelihatan ya. Nah, sekarang Bapak lanjutkan klasifikasi satelit buatan menurut ketinggian. Ya, itu ada namanya low Earth orbit. Ya, ada medium Earth orbit, ada high Earth orbit. Jadi untuk pembagian atau klasifikasi itu berdasarkan tingginya satelit itu melakukan orbit, ya, garis edarnya, Mbak, di situ. Jadi kalau low orbit rendah dari low orbit, Earth orbit itu, ya ini satelit yang ditempatkan pada ketinggian antara 0 hingga 2000 km. 0 hingga 2000 km. Satelit berada di luar atmosfer bumi, namun masih cukup dekat sehingga satelit di low Earth orbit masih bisa memotret permukaan bumi dari luar angkasa ataupun memfasilitasi komunikasi. Namanya itu adalah LEO. Ya. Nah, kemarin kalau nggak salah ada pertanyaan juga dari Wisnu atau siapa, Pak, kalau misalkan matahari itu dia bergerak nggak? Nah, kalau dia tidak bergerak, statis, nanti bisa terabakan, Mas. Karena semua benda itu, ya, mau bintang, nebula itu bergerak semua.
gitu. Apalagi sekarang satelit buatan harus dirancang orbitnya di mana, garis edarnya di mana, ya. Sama seperti pesawat udara, ya kan, Lion pada ketinggian sekian, Garuda pada ketinggian sekian, nggak akan berbenturan karena sudah diatur, gitu, ya. Kalau di sana namanya ada ATC dan ada ACC namanya, kalau di bandara itu, bandara pengawas itu, ya. Kemudian untuk medium Earth orbit, nah ketinggian itu satelitnya 2000 sampai 2000 km sampai 35.786. Nah, Hubble itu atau ISS itu sekitar itu. Gitu. High Earth orbit, yakni satelit yang berada pada ketinggian lebih dari 35.786 km. Satelit yang berada pada ketinggian 35.786 km disebut juga satelit GEO atau geostasioner satelit atau satelit geosinkronos. Selain itu terdapat pula satelit buatan yang mengorbit secara polar. Jadi dia meridian kutub antar kutub. Polar itu kutub, Mas. Ya. Selanjutnya, nah ini juga sama, ya. Ada tadi yang Bapak bilang ada orbit rendah, orbit menengah, orbit geosinkron, ada orbit geostasioner, ada orbit tinggi. Nah, siapa yang tahu ini satelit apa? Kalau kemarin itu dia hafal, ini satelit apa? Buatan juga yang dibuat oleh kita, manusia. Hafal ya, ini dia mengamati matahari. Nah, orbit berikut adalah orbit khusus yang juga digunakan untuk mengkategorikan satelit. Namanya orbit MOHIA. Orbit satelit dengan periode orbit 12 jam dan inklinasi sekitar 63 derajat. Orbit Sun Synchronous, orbit satelit dengan inklinasi dan tinggi tertentu yang selalu melintas ekuator pada jam lokal yang sama. Orbit polar, orbit satelit yang melintasi kutub. Nah, gitu. Nah, Irfan masuk lagi nih, tadi sinyalnya kali. Nah, ini dia, ya. Kalau kamu bisa misalkan perhatikan jenis-jenis daripada satelit dan orbitnya. Nah, yang polar itu dia meridian ini. Ini Bapak tunjukkan nih. Di bawahnya polar, ya. Di orbitnya itu antara kutub, Tapi kalau yang lain dia berdasarkan lintang, gitu, ya. Seperti gitu. Nah, ISS juga begitu dia. Gini, muter dia, ya. ISS, International Space Satellite gitu. Yang kita ya ini kan manusia bisa tinggal. Kalau yang ini adalah Sun Synchronous, ya kan? Kalau ini adalah low orbit satelit, contohnya di sini CryoSat. Nah, kalau ini kita satelit GPS, ini dia orbitnya, ya. Nah, kalau yang ini yang garis ini nih komunikasi. Nah, jadi dia nggak berbenturan. Jadi ada garis edarnya dan ada ketinggiannya, gitu, ya. Sudah diatur. Kalau berbenturan ya rusak semua nanti dia. Hah? Gitu. Nah, untuk bisa mengorbit bumi, satelit diluncurkan dengan roket ke ketinggian yang dituju dan selanjutnya ia akan memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mengorbit. Nah, kalau di Amerika tuh di Cape Canaveral itu di Florida, ya. Kalau di kita biasanya di Biak biasanya kita kirim untuk diluncurkan. Punya 8. Nah, saat ini ada sekitar 8.000 satelit yang berada di orbit dan hanya 3.000 satelit diantaranya masih beroperasi. Artinya, sisanya merupakan satelit yang sudah tidak digunakan dan sekarang menjadi sampah antariksa. Satelit diluncurkan pada ketinggian orbit yang berbeda berdasarkan misinya masing-masing. Salah satu orbit yang sering dituju adalah orbit geosinkronos, di mana satelit membutuhkan 24 jam untuk mengorbit bumi, sama seperti waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi pada sumbunya. Selain itu ada juga satelit yang rotasinya orbitnya polar orbiting, ya, gitu. Pada dasarnya satelit memiliki fungsi yang beragam berdasarkan misi dibuatnya satelit tersebut. Di antaranya ada satelit yang dibuat untuk melakukan penelitian ilmiah, mengukur gaya gravitasi bumi, memantau gunung berapi, memantau cuaca, kebutuhan militer, navigasi, pencitraan bumi, dan komunikasi.
Untuk memotret bumi, ada satelit khusus yang bertugas memantau seluruh permukaan bumi dan merekam peristiwa rotasinya. Tuh, ya. Nah, untuk kuis hari ini, ya, tadi ada lokasinya Mekah dan ada ISS-nya. Ya, lintang bujur sama seperti kemarin, ada rumusnya itu yang tangan, ya. Nah, ini adalah ya kan, astronot dari Malaysia, ya, yang sedang melakukan sholat. Nah, sekarang pada tanggal 16 Juli tahun 2021, ya, misalkan astronot dari Indonesia contohnya, ya kan, itu ada di posisi ISS. Nah, kira-kira arah kiblatnya ke Mekah berapa derajat? Dengan menggunakan seperti ini, posisi astronotnya ada di sini, ya. Berapa arah azimut daripada arah kiblatnya? Itu. Kemudian tugas yang berikutnya ini adalah, ya kan, sumber belajar dari WWT, ya. Kamu akan mengikuti yang namanya, ya kan, kegiatan belajar secara langsung, ya. Kamu coba cari, ya, mengenai webnya. Webnya ada, ya, di sini. Kemudian bisa juga YouTube-nya. Kamu tentukan kalau di sini jam 19, jam 20.30, ya kan, pada saat pukul 6 atau 7, kamu perhatikan, ya, dia tentang apa. Nah, tulis resumenya ke Bapak. Ya, Juli. Apa namanya? Kalau sekarang kan kelima nih, ya, antara Selasa atau Rabu. Kamu bisa lihat. Demikian materi Bapak hari ini, ya kan? Jadi kamu lihat mengenai tadi tugas untuk kuisnya, bagaimana seorang astronot umat dari yang beragama Islam melakukan sholat pada saat posisinya ada di satelit ISS. Itu, ya. Nah, saya contohkan dulu. Ini. Ada pertanyaan kuis keempat hari ini. Tidak ada, berarti hari Bapak, ini. Ya. saya mau nanya video tadi deh, Pak. Ya, silakan. Apa? Itu tadi melayang gitu, Pak. Melayang, memang karena dia kan
Gravitasi nol, Mas. Di ISS itu posisinya melayang. Bingung kan? Enggak, maksudnya Ah. enggak kejadian sampai dia keangkat gitu, Pak, yang kayak di film-film. Itu kemampuan dia tuh tahu Pak Dapu kakinya diikat apa segala macam Bapak nggak tahu. Harusnya sih memang bisa muter, bisa berbalik kayak gitu, Mas. Dia Mungkin, diatur. Pak, yang saya lihat soalnya seperti itu. Memang saya juga berpikir kok bisa enggak melayang-layang gitu. Mungkin kakinya diikat kali itu. Iya, Pak, maksud saya bisa melawan gerakan gitu loh, Pak. Bener. Nah, seharusnya dia tuh bisa berbalik itu. Contohnya kemarin yang 11 astronot itu. Sulit itu. Ada yang kepalanya di bawah atau apa gitu. Makanya. Jadi hari ini sampai jam 12 Bapak tunggu ya. Bagaimana kamu menyelesaikan azimutnya arahnya kemana. Seorang astronot Islam ya kan melakukan sholat dengan pi dan lambda yang Bapak berikan tadi di slide. Gitu. Posisi SS-nya kamu bisa lihat juga di Stellarium. Kejadian tanggal 16 Juli ya 2021 pukul 18.28. Ya, posisinya itu berada di mana? Lintang bujurnya ada Bapak tulis. Gitu. Nah, untuk menambah dari nilai yang kurang misalnya pada saat kemarin mungkin UTS ya kamu kurang atau nanti UASnya tanggal 16 Juli ya 16 Juli itu ada matahari berada di atas Mekah ya pukul 16.27. Nah, kamu lihat, kamu detek dan kamu foto ya. Sama enggak yang kemarin lintang bujur yang kamu kirim ke Bapak tugasnya itu. Mudah-mudahan 295,1 misalnya. Ya kan? Bapak hanya melihat fotonya aja, lihat. Oh iya benar nih, cocok nih miringnya dari utara ke arah barat ini. Seperti itu, ya. Untuk menambah nilai. Masih ada pertanyaan? Sanggup ya hari ini menyelesaikan untuk melihat arah kiblat dari seorang astronot muslim dari posisi di ISS. Tidak ada pertanyaan berarti paham semua? Bapak, saya mau tanya. Ya, silakan. Berarti ini caranya sama kayak yang kemarin ya, yang menentukan Betul. arah kiblat itu, Pak? Betul. Oke. Cuma ingat pada posisi yang saat ini kan di rumah Bapak nih. Nah, sekarang posisi si muslim itu kan di SS. Nah, kamu tentukan di atas itu perbedaan waktunya antara Mekah ya kan posisi di Mekah itu pukul 12. Nah, kalau misalkan dia pukul 12:27 pada saat tanggal itu kan dia berarti ada di Mekah itu. Nah, sekarang tentukan pukul berapa perbedaan antara ISS ya kamu kira-kira aja dengan di Mekah. Khawatirnya sudah di sana ya kan tanggal 17 Juli. Ingat itu. Karena perbedaan di Indonesia dengan di Mekah itu 4 jam. Tuh ya. Jadi kamu lihat di Stellarium jam-jamnya ada apa enggak. Pada saat posisi kamu ya kamu cari itu di 16 Juli 2021. Kamu lihat di sebelah kiri yang vertikal. Jadi kalau saya tunjukkan misalkan di sini, saya buka dulu ya Stellarium ya. Saya tunjukkan.
Ya, buka dulu Stellarium. Kamu juga kalau memang punya, silahkan. Di sebelah kiri dari Stellarium itu ada fitur-fitur untuk search date, tanggal. Ya, kamu ganti tanggal itu menjadi 16 Juli 2021. Ya. Nah, ini sudah muncul. Bapak coba Starlink Network, proxy, bentar. Masih proses. Agak lama dia. Bapak deadline-nya bisa dimundurin nggak, Pak? Apa tuh? Deadline-nya, karena kita full, abis ini ada ESDL, masih ada kuliah. Oh, boleh, boleh. Sampai nanti jam 12 malam deh ya. Oke, terima kasih Bapak. Sudah kelihatan, Mbak? Stadiumnya? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum. Wah, udah waktunya nggak cukup nih. Baik, kamu lihat aja nanti Stellarium-nya, ya. Atau kalau kamu nggak punya Stellarium juga dari angka-angka yang sudah Bapak kirimkan, bisa ya. Baik, waktunya sudah habis, Mbak. Ya, kalau apa nanti minta WA saja Bapak. Karena kalau Bapak share, prosesnya lama nih. Itu tadi, nih contohnya gitu, banyak tuh. Kelihatan nggak? Belum kelihatan juga? Baik, saya sudahi dulu ya materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.